Hai Sobat SM, Sobat Katsa CPNS Angkatan 16. Hari ini kita akan membahas analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Apa sih itu smart governance? Smart governance ASN yaitu adalah konsep penerapan teknologi inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menciptakan birokrasi yang cerdas, tepat, efisien, efektif, dan responsif, di mana aparatur sipil negara yaitu ASN menjadi agen perubahan yang memiliki konversi digital, ada yang adaptif dan berintegritas tinggi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Jadi di sini saya akan membahas analisis yang ada di Balai POM Bogor sendiri. Jadi, sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya Lukman Yakin. Eh, saya jabatan saya itu Pelaksana Barang Terampil. Oke, kita lanjut. Adapun identifikasi masalah yang ada di sini yaitu yang pertama yaitu pengelolaan layanan permintaan persediaan belum optimal, di mana eh, pada saat ini Balai POM sendiri memiliki dua gedung yang berbeda-beda, yaitu ada gedung kantor dan gedung laboratorium dan kondisi dengan jarak yang lumayan cukup berjauhan, yang mana eh, barang persediaan yang dimiliki yaitu ada berupa alat tulis kantor dan reagen dan serta suku cadang alat laboratorium. Di dalam pengelolaannya mempunyai beberapa kendala, yaitu adanya layanan persediaan yang belum optimal. Ini dikarenakan eh, hal tadi, kondisi gedung kantor yang berbeda dan jaraknya cukup jauh, di mana petugas pengelolaan persediaannya sendiri ataupun pengelola BLN-nya berada di gedung yang berbeda-beda. Jadi sehingga tidak memungkinkan untuk melayani dengan cepat dan efektif untuk kepada setiap pegawai dan melaksanakan tugas. Seperti halnya gedung kantor dan lab ini terpisah, dan masing-masing gedung ini ada gudangnya juga, ada gudang reagen di gedung lab dan gudang ATK di gedung kantor ini. Petugas BLN sendiri berada di gedung kantor, sehingga begitu ada kebutuhan orang lab untuk eh, permintaan persediaan seperti reagen dan suku cadang atap itu susah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini menjadikan keterlambatan proses pelaksanaan kerja laboratorium, yang mana ini berdampak juga kepada keterlambatan hasil kerja laboratorium sendiri, sehingga bisa berdampak ke unit kerja Balai POM Bogor, karena hal ini bisa memberikan dampak jika berkelanjutan itu tidak bisa sesuai dengan prosedur waktu yang telah ditentukan. Kemudian keterkaitan eh, isu manajemen dengan manajemen ASN, corporate Graham dan nilai negara yang dan pihak terkait dan dampak yang ditimbulkan, yaitu yang satu terkait dengan keterkaitan manajemen ASN. Karena manajemen ASN ini menerapkan pentingnya profesionalisme dan nilai tanggung jawab. Hal ini menjadikan layanan persediaan tidak optimal dan akan mempengaruhi akuntabilitas ASN karena menimbulkan keterlambatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ASN berperan penting untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan secara efektif, baik dari sisi perencanaan, kompetensi maupun pengawasannya. Kemudian untuk keterkaitan kontrol berakhlat, yaitu mana ASN ini harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Di sini artinya pengelolaan persediaan harus dirancang agar cepat, tepat, responsif, sehingga tidak adanya keterlambatan distribusi baik dari segi reagen, pekerjaan atau alat tulis yang dibutuhkan untuk kerja di UPT Bogor. Kemudian yang ketiga itu hubungan dengan negara. Hubungannya itu di sini setiap asal atau pengelola bank sini harus siap
bekerja ekstra dalam kondisi apapun dan berkontribusi pada organisasi itu meskipun kondisi bidang terpisah, kita harus harus bekerja demi organisasi dan harus bisa eh, berkorban untuk itu. Adapun untuk pihak-pihak yang terkait itu seluruh pegawai ASN di unit kerja, pengelola BNN, pimpinan unit kerja serta masyarakat atau penilaian pengujian ya. Hal ini kenapa bisa menyangkut ke masyarakat juga karena menyangkut dengan sarana yang ingin menguji sampel makanannya dari apa pendaftaran izin edar itu kan nanti ke depannya mungkin dia harus melakukan pengujian sampel. Nah, disinilah kenapa bisa disebutkan dengan masyarakat. Terus kemudian dampak yang ditimbulkan ini jika tidak bisa ditangani itu bisa memberikan citra negatif karena sering terhambatnya penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya perlambatan yang ada itu bisa memberikan dampak yang kurang baik. Kemudian ini identifikasi yang kedua yaitu pengelolaan aset rusak berat belum tersedia, yang mana pada saat ini pengelolaan aset rusak berat belum dikelola dengan baik. Saat ini barang-barang rusak berat sendiri itu eh, masih belum bisa diidentifikasi, belum ada data yang benar dan hal ini menyebabkan apa namanya tidak ada data yang relevan dari data aplikasi dan secara nyatanya, sehingga bisa saja ada barang yang sudah rusak namun dia masih tercatat dalam kondisi baik. Kemudian keterkaitannya itu sendiri dengan manajemen ASN itu ASN bertugas memastikan setiap ASN mengelola aset dengan senang dengan akuntabel. Hal ini mewajibkan setiap pengelola BUMN itu bisa eh, mendorong untuk menciptakan data-data yang akuntabel sehingga bisa menyediakan data-data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk korupsi berakhlaknya sendiri yaitu barang negara barang milik negara harus dikelola dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Yang mana hal ini seiring dengan selaras dengan kode etiknya itu barang milik negara harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ini diwajibkan karena eh, barang yang bukan milik sendiri itu tidak bisa kita eh, pakai dengan seenaknya, sehingga barang-barang yang ini eh, masuk ke dalam apa nilai korupsi yang berat. Terus kemudian hubungannya dengan bela negara itu ASN harus dengan bekerja ekstra meluangkan waktu untuk inventarisasi ulang seperti memastikan data valid serta memastikan data itu valid. Ini mana harus melakukan penataan ulang kembali yang harus bisa dibuktikan dengan data-data sebenarnya. Kemudian pihak-pihak yang terkait yaitu seluruh pegawai di unit kerja, pengelola BUMN dan pimpinan kerja. Dan dampak yang ditimbulkan itu ketidaksesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga itu pengawasan penggunaan barang milik BUMN milik negara belum terkenal. Yang mana di sini kita barang-barang BUMN sudah terdaftar di aplikasi dan sudah diberikan daftar barang ruangan, yang mana daftar barang ruangan ini harus menetap sesuai dengan eh, list ataupun daftarnya itu sendiri. Ketika barang itu ada perpindahan itu mengkhawatirkan barang tidak eh, berkesesuaian dengan daftar barang yang ada di ruangan itu tersebut, sehingga tidak ada menyulitkan untuk
kan untuk diketahui barang itu kemana kemana dan kita tidak tahu ya. Kemudian hubungan dengan ASN yaitu ASN yang bisa membuat perencanaan untuk mengendalikan atau menguasai strategis aset aktivitas aset yang dikelolanya. Jadi aset ini harus kita bisa kelola walaupun memang begitu sulit untuk dikelolanya, tapi tetap harus bisa mengelola aset barang milik negara. Hubungan dengan perubahan itu menimbulkan laporan data aset yang tidak akuntabel karena data barang yang sering dipindah tanpa dokumentasi akan terus terkelola. Jadi barang ini tulis belum dibawa dengan akuntabel karena barang yang kita kelola jika tidak sesuai itu mengurangi nilai akuntabilitas laporan kita. Kemudian hubungan dengan lembaga negara itu kurangnya kesadaran bahwa pengeluaran barang BUMN yang tidak terkendali dapat merugikan negara. Hal ini kenapa? Karena bisa menyebabkan kekhawatiran eh, adanya kehilangan barang BUMN jika tidak diketahui perpindahannya. Kemudian pihak-pihak terkait yaitu seluruh pegawai seni unit kerja, pengelola BUMN dan pimpinan unit kerja. Terus dampak apa sih yang ditimbulkan? Dampak apa yang ditimbulkan ini yaitu bentuknya laporan aset tidak sesuai dengan di lapangan. Jadi barang yang ada itu bisa tidak sesuai dengan laporan yang tercetak. Kemudian barang yang dibutuhkan sulit ditemukan karena pencetakan tidak jelas. Ya, sehingga perbedaan ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian. Kemudian dari teknik dari isu-isu yang ada, dibuatkan teknik tapisan isu yaitu menggunakan isu USG, lapisan isu USG yaitu urgency, seriousness, dan ground. Yang mana pada isu yang pertama itu pengelolaan layanan permintaan persediaan belum optimal ini seberapa urgensinya yaitu saya beri poin 5 karena sangat mendesak untuk diselesaikan. Kemudian dari seriusnya berapa dampak yang ditemukan itu bisa berdampak kepada eh, tidak hanya di lingkungan internal, hanya juga bisa berdampak ke lingkungan eksternal di Bogor. Kemudian dari seberapa kuat yaitu seberapa buruk jika dibiarkan yaitu kita beri nilai 4 itu bisa membuat semakin lama semakin berkecimpung seperti itu tidak bisa dikendalikan. Jadi untuk nilainya kita dapat 13. Kemudian pengelolaan aset rusak berat belum tersedia ini seberapa mendesaknya kita beri nilai 4 itu karena sebenarnya mendesak cuman masih bisa dicoba untuk dikendalikan. Terus seberapa besar dampaknya kita beri nilai 3 karena ini kita masih kecil jadi bisa kita ketahui dan bisa kita koordinasikan gitu. Kemudian seberapa besar ya jika dibiarkan itu kita nilai 3 itu karena sampai saat ini masih belum bisa disebut terlalu entah berdampak buruk gitu. Kemudian pengawasan penggunaan barang dan negara belum terkendali itu urgensinya kita berempat karena memang ini memang butuh di apa namanya besar cuman kita dari nilai 4 karena bisa kita disesuaikan dengan eh, seiring waktu. Kemudian seberapa besar dampak yang ditimbulkannya kita beri 3 yaitu seriousness dan growth-nya kita beri 4 sehingga nilai yang
Prioritas itu ada di pengelolaan permintaan persediaan belum optimal. Dari hasil tapisan ini yaitu kita analisis dengan analisis apa penyebabnya menggunakan metode fishbone diagram yaitu di sini saya menggunakan main, machine, method, dan material. Di mana eh, main itu terkait dengan hasilnya itu koordinasi lemah. Jadi eh, masalah ada beberapa kendala itu koordinasi antar pengelola dan pegawai itu lemah sehingga membuat eh, miskoordinasi seperti itu. Kemudian ada pun belum adanya pengelola gudang, jadi pengelola gudang itu belum tersedia di sini. Untuk mesin itu di sini berupa aplikasi persediaan tidak real time. Jadi dari aplikasi kita bisa ketahui persediaan, namun begitu ada suatu pembelian itu tidak bisa kita langsung catat karena prosesnya harus melalui tim keuangan dulu baru kita bisa catat. Sedangkan secara di lapangan terkadang jika barang yang dibeli itu butuh mendesak dipakai segera itu bisa dikeluarkan, namun walaupun belum dicatat jadi sehingga pencatatannya itu eh, terlambat, jadi bisa aja menjadikan bahayanya miss pencatatan di aplikasi. Kemudian adanya pembelian barang belum tercatat langsung di aplikasi, ya ini yaitu seperti hal yang tadi, jadi pencatatan barang yang dibeli itu tidak bisa langsung dicatat di aplikasi. Kemudian ada metodenya yaitu tidak ada perencanaan kebutuhan. Jadi kurangnya perencanaan kebutuhan ini menghambat apa namanya kinerja yang seharusnya bisa diselesaikan cepat, tapi karena ada hal yang tidak bisa direncanakan sehingga bisa menghambat terus lokasi gedung kerja yang berbeda dan berjalan sehingga ini menyusah bukan menyulitkan pelayanan yang efektif dan cepat. Kemudian ada data persediaan tidak akurat. Di sini data-data persediaan itu karena dari bahan atau material itu data persediaan tidak akurat ya, karena eh, menyambung tadi data yang diberikan itu tidak bisa real time. Terus standar barang yang dibutuhkan kosong. Jadi sehingga saat orang pengujian ataupun pegawai yang membutuhkan cepat begitu dicek di aplikasi masih ada, namun begitu eh, di lapangan tuh udah kosong karena secara eh, pengeluaran udah dilakukan dan udah dicatat di kartu permintaan barang, tapi karena belum bisa diinput jadi sehingga tidak eh, bisa diketahui barang itu masih ada padahal ternyata itu udah dikeluarkan. Kemudian ada pun gagasan kreatifnya untuk menyiasat isu dalam hal ini benar menghadapi permasalahan yang ada, maka dibuatkan hal sederhana namun bisa berdampak keberlangsungan kegiatan secara optimal, yaitu adanya perencanaan permintaan persediaan itu dibuatkan Google Forms, Google Form yang mana nanti eh, akan menghasilkan data permohonan permintaan persediaan yang terencana. Yang kita hal ini bisa mengoptimalkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Dengan adanya Google Form, permohonan permintaan persediaan bisa menjadikan layanan permohonan persediaan semakin optimal dan kinerja pegawai atau organisasi tidak akan terhambat. Kemudian mungkin saat ini bisa melakukan, tapi kedepannya bisa dikembangkan menjadi layanan sukses yang mana di dalamnya bisa melakukan sistem bayaran BUMN untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang kinerja pegawai dan yang utamanya itu Balai Bogor. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.